Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Febrianti, NPM 19691052, kelas 4B. Di sini saya akan membuat praktikum kelas rendah, yaitu lilin dalam gelas dan bedak dan sabun. Pada kelas tingginya yaitu tomat yang mengkerut dan kabut di dalam gelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu lilin dalam gelas. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh udara terhadap nyala api pada pembakaran lilin. Kemudian membuktikan bahwa api padam kehabisan oksigen. Yang berikutnya, udara bisa memuai karena panas. Kemudian tekanan udara di ruang tertutup bisa berubah. Adapun manfaat percobaan ini yaitu untuk mengetahui bahwa untuk bukan makhluk hidup saja yang memerlukan udara. Kemudian pembuktian bahwa dalam proses pembakaran itu juga memerlukan udara. Berikutnya, agar dapat memahami komponen apa saja yang dibutuhkan saat proses pembakaran itu terjadi. Adapun alat dan bahan dari percobaan ini yaitu ada gelas, ada air, kemudian ada piring, berikutnya ada pewarna, kemudian ada mancis, dan ada lilin. Langkah-langkah yang perlu kita gunakan untuk memenuhi percobaan ini yaitu yang pertama, kita masukkan air ke dalam piring. Kemudian kita masukkan pewarna agar air tersebut berwarna. Kita masukkan secukupnya. Kemudian kita aduk agar warnanya merata. Kemudian kita akan membakar lilin. Dan berikutnya kita akan memasukkan lilin ke dalam gelas dan kita akan melihat air tersebut masuk ke dalam gelas ketika api tersebut padam. Percobaan yang kedua yaitu ada bedak dan sabun. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui sifat sabun apabila dicelupkan lidi yang dioleskan dengan sabun. Manfaat percobaan ini yaitu lidi yang dioleskan dengan sabun ketika dicelupkan ke dalam air yang berisi bedak akan melebur karena sifat sabun tersebut. Adapun alat-alat dan bahan dari percobaan ini yaitu ada dua gelas, berikutnya ada air bening, kemudian ada lidi, kemudian ada sabun, ada piring, dan ada bedak. Langkah-langkah kegiatannya yaitu yang pertama, kita akan mengisi air bening ini ke dalam gelas.
Kemudian kita akan menuangkan sabun ke dalam piring secukupnya. Berikutnya kita akan menuangkan bedak ke dalam 2 gelas ini. Tuangkan bedak secukupnya ke dalam 2 gelas. Setelah itu, lidi kita akan mengoleskan ujung lidi dengan sabun. Nah, kemudian kita akan melihat hasil peleburan ketika sabun akan kita masukkan ke dalam air yang sudah kita taburkan dengan bedak. Kita masukkan yang ada sabunnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat bersama-sama yang sudah dioleskan dengan sabun tadi, dia akan melebur. Kemudian yang ujung sebelah sini tidak kita kasih sabun, maka kita akan mencobanya kepada gelas yang satu lagi. Maka dia tidak akan melebur, tidak seperti yang gelas satu lagi. Berikutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu tomat yang mengkerut. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui eksperimen antara 2 tomat, untuk mengetahui tomat yang dimasukkan ke dalam air yang berbeda, yaitu air biasa, yang kemudian air dicampur garam. Manfaat percobaan ini yaitu molekul air yang terdapat dalam tomat tersebut berpindah ke molekul pelarutnya. Pelarutnya yaitu air dan garam. Adapun alat dan bahan yang perlu kita gunakan pada percobaan ini yaitu ada 2 gelas, berikutnya ada sendok, kemudian ada garam, kemudian ada 2 buah tomat, berikutnya ada air. Langkah-langkah kegiatan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, kita akan menyiapkan kedua gelas yang akan kita isi dengan air. Oke. Kita akan mengisi gelas dengan air. Berikutnya kita akan memasukkan garam ke dalam salah satu gelas. Kita akan memasukkan garam tersebut di gelas yang ini. Kita memasukkan garam secukupnya saja. Kemudian kita aduk. Kita akan mengaduk garam yang baru kita masukkan ke dalam gelas sampai larut. Kemudian setelah kita aduk,
kita akan memasukkan 2 buah tomat ke dalam air, satu lagi ke dalam air yang ditambah garam. Kemudian kita tunggu tomatnya hingga dia berubah selama 10 menit. Nah, setelah kita menunggu selama 10 menit, kita akan membandingkan antara tomat yang dicelupkan ke dalam air dengan tomat yang dicelupkan ke dalam air ditambah garam. Kita akan mengambil tomat yang dicelupkan ke dalam air biasa. Nah, kita bisa melihat bahwa tomat yang dicelupkan ke dalam air biasa, dia tidak mengkerut sama sekali dan masih keras. Bisa kita lihat bersama-sama. Berikutnya, kita akan melihat perbedaannya dengan tomat yang direndam dengan air biasa ditambah dengan garam. Nah, kita bisa lihat tomat ini mengkerut setelah direndam selama 10 menit dan tomat ini terasa begitu lembut. Nah, di antara kedua tomat ini timbul perbedaan tomat yang direndam dalam air dan tomat yang direndam di dalam air ditambah garam. Mengapa bisa tomat yang dicampurkan ke dalam air tambah garam bisa mengkerut? Karena molekul air yang terdapat di dalam tomat pindah ke molekul pelarutnya. Di sini pelarutnya yaitu air ditambah garam. Kenapa bisa begitu? Nah, ini terjadi karena proses osmosis di mana air di dalam tomat ini dia memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan air dan garam yang menjadi pelarutnya. Jadi, molekul air yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah dipindahkan ke molekul air yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi sehingga tekanan itu menyesuaikan dengan tekanan di dalam air dan campuran garam yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi air yang ada di dalam tomat. Nah, begitulah perbedaan antara tomat yang dimasukkan ke dalam air biasa dan tomat yang dimasukkan ke dalam air ditambah garam. Baiklah, kita masuk kepada percobaan yang keempat, yaitu kabut di dalam gelas. Adapun alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu ada gelas kosong, kemudian ada beberapa batu es, kemudian ada saringan, dan ada air panas. Langkah kegiatan berikutnya yaitu kita akan memasukkan air panas tersebut ke dalam gelas kosong. Kita masukkan secukupnya. Kemudian kita letakkan saringan di atas gelas dan kita akan memasukkan batu es ke atas saringan tersebut. Berikutnya kita akan menunggu uap yang menyerupai kabut tersebut naik ke atas gelas tersebut.
terlihat bahwa kabut-kabutnya ini sudah mulai naik ke dinding-dinding gelas tersebut. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena udara yang panas akan berubah menjadi titik air yang sangat kecil yang mengandung udara. Sekian hasil praktikum saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.